Minggu ini berita seputar kamera lagi agak slow kayaknya. Tapi jangan tertipu dulu karena bulan Mei ini bakal jadi momen yang menarik seputar dunia kamera dan gua rasa kalian harus mempersiapkan tabungan kalian. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama ini dari gua pribadi yang sebenarnya agak penasaran aja karena banyak yang komplain soal Sony ZV-E1 dengan isu overheating. Sebenarnya gue udah pernah bahas ZV-E1 ini di video pembahasan gue, dan waktu itu gue malah simpulin kalau gue mau jual A74 gue buat beli si ZV-E1 ini. Dimana gue sampai seserius itu, gue sempet ngetapin ke Focus Nusantara kalau ZV-E1 ini keluar, gue pengen trade in Sony A74 gue buat ngambil si kamera ini. Sebenarnya udah ada beberapa komen juga dari video pembahasan tersebut yang warning soal overheating ini. Tapi gua masih mau coba sendiri dulu kameranya kayak gimana sampai akhirnya banyak thumbnail soal isu overheating ini yang nongol di home YouTube gua. Terutama yang masih baru adalah videonya Mamo Air, nama channelnya, yang dia cerita berusaha buat toleransi juga soal overheatnya ini. Jadi dipaksain aja karena spesifikasinya juga sebagus itu buat diperjuangin gitu kan. Tapi ternyata terlalu parah sehingga dia terpaksa untuk mengembalikan kameranya. Akhirnya gue jadi nyimak beberapa video soal isu ini, jadi lumayan serius buat merhatiin. Mungkin bakal gue bahas di video khusus yang berbeda aja nanti biar lebih jelas. Tapi sekarang pertanyaannya buat gue cuma satu. Kapan kira-kira ZV-E1 ini dibawa ke Indonesia? Karena jujur gue pribadi masih sangat penasaran dan gue pengen cobain sendiri. Karena siapa tahu di workflow ST isu tersebut nggak ada masalah. Lanjut lagi buat yang belum tahu, sekarang udah ada bocoran spesifikasi yang keluar secara online tentang Sony A6700. Sumbernya belum bisa dipercaya sepenuhnya sebenarnya kalau yang dijelaskan oleh si Sony Alpha Rumors ini, sumber artikelnya gitu ya, dia dapat source bocoran ini dari source baru yang belum bisa sepenuhnya dipercaya, tapi dari spesifikasi yang dijabarkan itu sebenarnya lumayan masuk akal. Dimana katanya dia bakal bawa sensor 26 megapiksel baru kayak punyanya FX30, tapi kayaknya bakal lebih mantep dari si FX30 kalau lihat di spesifikasinya. Gue udah bahas kemarin di video berbeda. Kalau kalian kepo, kalian bisa main ke pembahasan yang di sana setelah video ini selesai. Baru main ke situ. Nanti cards-nya mungkin gue kasih di ending video. Lalu gue juga pengen remind nih, walaupun minggu ini lagi agak slow berita soal kamera, tapi Fujifilm itu punya event besar di tanggal 26 Mei nanti. Event ini adalah event X Summit yang berlangsung di Bangkok, yang waktu itu sempat diumumkan lewat video officialnya Fujifilm sendiri. Dan rumornya bakal ada kamera baru lanjutan dari XS10 dan juga GFX. Yang so far gua masih nungguin rumornya. Karena harusnya ini udah dalam kurun waktu kurang dari sebulan, biasanya tuh rumornya udah mulai nongol gitu. Entah kenapa yang ini belum gitu. Jadi kayaknya mereka lumayan jago menjaga rumornya ini. Atau sumber rumornya udah dipecat-pecatin, gua nggak tahu juga. Tapi ya itu, sayang sekali. Cuman ya, pantau terus karena siapa tahu rumornya akan mulai bermunculan semakin berdekatan dengan eventnya. Tapi gue yakin yang jelas bakal ada kemunculan kamera yang bakal menarik banget di event yang satu ini. Yang pastinya bakal meramaikan dunia foto dan videografi. Next, masih soal kamera. Kali ini mengutip dari canonrumors.com, katanya Canon Jepang itu bakal merilis kamera vlog baru di 11 Mei nanti. Jadi nggak terlalu lama. Cuman informasinya memang kalau di artikelnya itu udah ada gambar teasernya bahkan ya. Tapi mungkin pasarnya akan cukup sempit karena baru teasernya ya buat pasar Jepang aja gitu. Jadi kayaknya bukan kamera yang akan dipasarkan secara global, secara langsung. Jadi ya agak membingungkan. Dan belum banyak informasi juga soal kameranya ini, begitu juga soal spesifikasinya. Cuman kalau kita lihat dari gambarnya, bentuknya agak unik sebenarnya. Dan kayaknya bukan sebuah mirrorless. Kalau di artikelnya sih prediksinya ini semacam kamera PTZ gitu. PTZ itu adalah Pan Tilt Zoom. Jadi kamera pintar yang bisa gerak gitu. Kayak punyanya Canon juga, PowerShot Peak kalau kalian tahu. Tapi kalau benar, semoga membawa improvement yang signifikan karena PowerShot Peak itu
gambarnya busuk abis gitu ya. Itu kamera full gimmick, gambarnya menurut gue nggak kepake, mendingan pakai HP. Walaupun ya gimmicknya adalah dia bisa ngikut-ngikut gitu, cuma ya jelek banget lah intinya gitu ya. Jadi gue berharap kalau memang PowerShot Peak lanjutan ini improvementnya bakal gede. Cuman kalau kita lihat PowerShot Peak kayaknya nggak masuk dalam kategori kamera vlog setahu gue. Lebih buat menangkap momen-momen kebersamaan gitu kan kalau lihat dari trailernya. Kalau buat vlog itu kan dari Canon menurut gua bakal lebih masuk ke jajaran G7X mereka. So kayaknya kebenaran kamera baru ini masih menarik buat kita tunggu. Lanjut lagi, ini ada kabar perseteruan antara Nikon dan juga Red Cinema. Sebenarnya kabar ini udah agak lama ya. Jadi dulu Nikon itu dituntut sama Red karena membawa teknologi kompresi video yang baik dengan kemampuan visual yang tetap terjaga atau bahasanya lossless. Nah, sekarang kabarnya kasus tersebut sudah dismiss atau dihentikan dengan Nikon yang terbebas dari tuduhan atau tuntutan si Red. Pembelaan dari Nikon sih katanya Red nggak seharusnya mematenkan fitur tersebut dan gue selaku pecinta kamera juga setuju dengan hal tersebut. Karena perkembangan teknologi kamera harusnya jangan membatasi inovasi-inovasi bagus hanya untuk keuntungan egois satu pihak aja. Gitu. Kalau sampai dipatenin soal kompresi video yang bagus jadi punya dia doang kan repot gitu ya, nanti kamera-kamera lain jadi susah. Jadi ya menurut gua ini adalah langkah yang tepat dan menurut Nikon, Red sendiri juga tidak memenuhi persyaratan untuk mematenkan fitur tersebut. So saat ini kasus ini dihentikan atas persetujuan kedua belah pihak. Terakhir ini ada Saramonic yang menghadirkan inovasi untuk penggunaan mic wireless. Jadi di sini Saramonic membawa produk baru dengan nama Saramonic Blink Me dengan layar yang intuitif. Bisa buat menampilkan branding program atau channel kita langsung di layarnya dan dilengkapi juga dengan fitur yang luar biasa komplit. Layarnya juga touchscreen, jadi kalian bisa ngatur-ngatur lewat layar tersebut. Bener-bener menarik banget dan fiturnya gokil. Penuh banget, komplit banget, dan kita juga udah ada video reviewnya yang kalian bisa cek juga setelah video ini. Dan menurut gua itu adalah salah satu mic yang paling racun di 2023 ini. Harusnya kita pakai kali ya. Udah balik ya, kita dipinjemin waktu itu. Tapi kita juga memang pakai Saramonic di sini Blink Pro X. Jadi ya, yang itu kalian harus cek juga reviewnya karena ganteng banget. Oke, paling itu aja. Gue pause-nya agak kelamaan karena gue pikir ada informasi lagi. Tapi itu aja buat Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi yang berguna buat teman-teman semua. Dan itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Kayak anti klimaks gitu ya.